50.000, 60.000 kurang ya, kurang lebih sekitar segituan lah ya. Contohnya sekitar 2,5 liter dan ini bisa menghasilkan sekitar 20 kapang. 250 gram, ini lebih dikit sih nggak apa-apa. 250 gram. Nah ininya carnationnya 2 kaleng. Oh pakai carnation SKM, iya. SKM. Pakai carnation ya? SKM, nama coklatnya seperempat. Campurannya apa sih Bu? Ini diamond. Ini kan seliter ya. Ya. Karena kita seperempat jadinya 500 ml. Setengahnya berarti ya? Setengahnya 500 ml. Tuh udah mendidih ya. Kita matiin aja. Oh posisi mati jadi ya Bu? Mati. Posisi mati, kita masukin coklatnya. Gimana ya? Nah kita masukin coklatnya nih. Nah terus kita aduk sampai larut. Ini untuk takarannya berapa tadi Bu? Coklatnya? 250. 250 gram. Untuk itunya air 2 liter. 2 liter ya. 2 liter. Ini kita sampai larut ya. Jangan sampai yang gerenjel agak lama sih. Berarti ini diaduk terus ya Bu ya? Iya, sampai larut banget. Kalau jenis coklat seperti ini emang gampang larut ya Bu ya? Iya. Masih bentar ya. Jadi harus terus tetap diaduk gitu ya Bu ya? Iya, Iya. Biar ini larut. larutnya cepat. Tadi kan 2 liter, kita pakainya yang 4 liter airnya. Tinggal Kalau mau dikali 1 dua. kilo airnya 4 liter. Iya, tambah carnationnya 1 liter, jadi totalnya 5 liter. Ya, setengah. Diamondnya 1 liter. Nah ini diamondnya karena kita 2 liter nih jadi Jadi setengah tadi. setengah aja ya, 500 ml. 500 ml. Ini takaran yang 2 liter air, jadi ketemunya kita ini jatuhnya ketemu jadi sekitar 2,5 liter. Nah, tinggal dicobain. Di gelas kecil. Ini udah jadi Bu ya Bu? Udah jadi. Tinggal dicobain. ditambah es batu gitu ya Bu? Iya, tinggal tambah es batu. Ini Roti dapatnya dari mana? Bikin sendiri jadi atau gimana? apa aja nih Bu? Stoknya udah banyak nih Bu coklatnya? Ya. Coklatnya. Stok ya, jadi kalau suatu saat ada teman-teman yang mau beli nih, tinggal kirim ya Bu ya? Iya, tinggal kirim Ini ukuran 1 kilo semua ya Bu ya? 1 kilo. Harganya berapa Bu? Ini harganya 100.000. 100.000. Ini toppingnya Bu, roti? Iya, toppingnya kita pakai roti ya. Roti apa nih kalau kuro. boleh tahu? Kuro. Dia lembut. Hampir banyak yang bilang sih mirip roti Holland gitu ya. Bukan saya yang menilai, tapi orang-orang yang udah Oh jadi pernah nyobain. dari pembeli ya? Dari pembelinya. Malah kadang suka ada yang beli rotinya aja. Saking senengnya. Terus perkenalkan, nama saya Pak Rizal, atau orang biasa nyebutnya Mang Rizal ya di lingkungan di sini. Umur saya baru 54 tahun menuju 55. Nah, baru 54 tahun ya. Saya buka usaha es coklat ini untuk mengisi persiapan pensiun, karena saya mungkin sebentar lagi, mungkin setahun lagi ya saya pensiun. Ini usaha menjelang pensiun ya Pak? Iya, istilahnya biar pensiun ada kegiatan, nggak pasif membuka usaha, karena saya yang biasa bekerja di, boleh dikatakan ya di pabrikan lah ya, yang biasa kerja nggak biasa jual, tapi saya mencoba buka usaha es coklat restoran ini dengan brand sendiri. Alhamdulillah dengan persiapan masa pensiun ini untuk penghasilan passive income lumayan buat mengisi kegiatan nanti di hari tua nanti, dan mudah-mudahan
dengan jualan ini bisa memberi inspirasi ke teman-teman yang muda-muda kalau mau buka usaha, mungkin tetap kita harus fokus dengan jualan ini gitu. Usaha ini saya udah berjalan sekitar 6 bulan ya. 6 bulannya di awal bulan Januari atau akhir Desember. Pada awal-awalnya sebenarnya prospeknya cukup lumayan deh kalau target pasarnya, karena mungkin bapak-bapak pernah ada lihat yang jualan es coklat di mana-mana banyak. Kita juga kayak yang lagi viral, saya mencoba buka usaha ini. Nah kebetulan bubuk coklatnya saya dapat dari teman. Ya sebelum pakai bubuk coklat ini saya sih udah nyoba ya, pakai lihat di YouTube, lihat beli tipe merek coklat yang lain di seluruh, saya udah dicoba semua. Tapi yang alhamdulillah kodratullah saya ketemu sama teman ada yang nyampe coklat ini khusus gitu. Kalau boleh tahu untuk bahan-bahannya, tadi kan udah prosesnya ya Pak ya. Ya. Ini untuk bahan lebih detailnya apa aja sih Pak? Nah bahannya ini bubuk coklat asli 1 kilo. Racik Campurnya sendiri ya, Pak? ya, kita nggak pakai gula, kita bikin brand sendiri. Wah. Jadi teman, ada susu kental manis yang ukurannya 365 satu kaleng ini, terus sama susu Daimler. Kita nggak pakai campuran gula sama sekali, jadi ori coklat cuma campuran dari 3 ini. Kalau modalnya sendiri nih perlu berapa sih Pak untuk jualan ini? Untuk jualan ini Modal bahannya itu tadi. bahannya sebenarnya sih nggak nyampe 200.000 ya kalau untuk 1 kilo ini nggak nyampe. Tapi kalau untuk sekali takaran tadi tuh, Kalau tadi kan sekali 2 takaran, liter ya? Iya 2 liter. 2 liter tadi 2 liter air ya paling sekitar tadi 30 ribuan 30 ribuan lah kalau dibagi. Dan ini kan kita jual 100.000 ya. Tadi kan kita nyoba bikin seperempatnya. Kalau 100.000 bagi 4 25. sekitar 25. Nah, Taruh ininya tadi 2 kaleng. 2 kaleng berapa tuh Pak? Sekitar 24 ribuan ya. Ya. 24.000 ditambah ininya juga setengah. Ini 17 dibagi 2. Taruhlah cuman 8 ribuan. Ya. Jadi 25.000 ditambah 24.000. Ya. 50.000, 60.000 kurang ya, kurang lebih sekitar segituan lah ya. Nah, dari tadi yang 2 liter ditambah setengah jatuhnya sekitar 2 liter setengahan. Dan ini bisa menghasilkan kalau yang ukuran medium itu sekitar 20 kapan. 20 cup. Ya, Itu harga lebih. berapa Pak? Ya. Harga berapa per cupnya? Nah, per cup kita ada 2 model ya. Ya. Nah, ini kita ada 2 model. Kalau yang ukuran medium yang 14 oz kita jual 10.000. Ini light yang last ini 12.000 ukuran yang besar. Nah, ketika ada konsumen beli, kita kasih bonus roti. Oh, ada bonusnya roti. Nah, ya. kita ditambahin buat tuh beli 8.000 yang kalau kita dapat roti, kita kasih roti. Nah, kita kasih roti ini roti kuro. Kuro namanya. Nah, namanya roti kuro, kita pesan sendiri, minta bikin sendiri. Udah ada Rotinya suppliernya khusus. ya Pak ya? Iya. Udah dijelasin. Buat dicocol sama rotinya konsumen. Biasanya tuh ada yang nanyain sih. Terus bisa pakai roti, bisa pakai toppingnya, bisa segala macam sih. Itu tadi Ada 20 cup itu harga 10.000 ya? Kalau Iya, 10.000 10.000. jadi 200.000 ya Pak ya? Iya, 60.000 jadi 200.000. 100.000, hampir 100% lebih. Iya. Maaf salah. 15 cup. 15 cup. Oh, Oh, 15 kapan katanya? jadi 15 cup. Ya. Kalau yang gede 12 ya. Yang gede sekitar 12 kapan ya, lumayan sih. Rata-rata kejual yang kecil. Banyakan yang kecil. Yang kecil 150.000 ya? Iya, 100% lebih ya? yang 10.000 ya. 10.000 Pak. Hampir 100% gitu dari targetnya yang ada. Ya. Waktu awal-awal buka sih Januari kita jualan es coklat trotoar ini sehari itu hampir sekitar 80 hampir 100 ya. 100 sampai 80 kapan tuh selama Pas 9 pertama bulan. jualan itu. Iya. Nah, kenapa sih kita tadi pertanyaannya kok nggak bikinnya nggak disekaligusin gitu, nggak bikin 1 kilo. Nah, kalau 1 kilo gini kan kita bisa jadi 5 liter ya totalnya, dengan air 4 liter tambahan ininya 1 liter ya Mah ya.
1 liter, terus susunya 4 kaleng kalau nggak salah. Nah ini bisa jadi 5 liter. Nah, oh kenapa? Tadi kita bikinnya dikit-dikit, mau habis baru kita bikin lagi untuk jarak waktu, karena kekuatan ini kan ketika sudah terkontaminasi dengan susu dengan ini hanya 7 jam. 7 jam. Iya. Nah makanya kita bikinnya ngeraciknya dikit, udah habis baru ngeracik lagi. Biar Jadi fresh ya Pak ya. tujuannya si coklatnya konsumen juga biar fresh, biar segar, nggak langsung banyak. Pengalaman juga sih. Tapi pengalaman pernah nggak habis, pengalaman. di besokannya basi, akhirnya dibuang gitu. Sebenarnya bisa bertahan, ditaruh di kulkas gitu. Nah ditaruh di kulkas, kalau misalkan dijual nggak habis bisa ditaruh di kulkas besoknya juga, tapi besoknya setelah keluar dari kulkas paling tahannya itu sekitar 5 jam tambah turun. Syaratnya harus cepet-cepet habis gitu. Tadi awal inspirasinya dari mana nih Pak? Bisa usaha es Ya coklat? inspirasinya sebenarnya dengan persiapan mau pensiun nih, saya pengen buka usaha, maksudnya yang simpel ya. Yang pertama yang simpel, nggak terlalu menguras tenaga, racikannya, cara ngeracik itunya kita nggak tahu, ya kita nyoba bikin beberapa kali percobaan, oh rasanya gini. Ya mungkin di sekitaran sini juga ada yang jual yang harga 6.000, 7.000 gitu ya. Jujur yang punya kita mungkin harganya lebih tinggi dari harga, tapi kita bermain di harga rasa, kita bermain di rasa kualitas, kita yang jaga rasa gitu. Yang buat yakin dari usaha ini, kita berusaha untuk konsisten, karena kesatu Bekasi panas. Ya mungkin orang kadang-kadang jus banyak, es teh banyak, kadang-kadang di lingkungan di sini lihat marginnya pengen nyoba yang lain di sini, karena es coklat juga masih ada jarang banget di lingkungan. Jarang orang ya, jual ya. Jarang, pesaing kompetitornya nggak begitu banyak. Kita nyoba masih bertahan sampai 6 bulan lebih, sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berjalan ya. Untuk nambah resiko dapur, alhamdulillah sih ketutup. Cukup ya Pak ya. Bagus juga ya buat kedepannya jangka panjang gitu ya. Ya, saya kira prospeknya ke depan lagi, apalagi nanti ke depannya kita bikin nyoba lagi dengan variasi apaan, tambahan lagi. Saya lagi nyoba-coba gini, variasi minumannya pakai apa nanti ada coklatnya, ada campur es krim atau campur apa gitu. Nanti akan ada produk baru ya Pak ya. Kedepannya insya Allah ada gitu, untuk meningkatkan rasa. Nah untuk rasa kita udah paten, udah ini buat kalau ada yang mau nyoba-nyoba usaha juga dipersilahkan. Ilmunya nanti saya kasih tahu semua cara rasanya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau pesan bubuknya nih, lewat hubungi nomor HP gimana Pak? Oh boleh, bisa hubungan nomor HP saya, atau datang langsung mau sekalian pengen minta diajarin sama mamahnya. Boleh diajarin nih Pak? Boleh. Ya mudah-mudahan dengan jualan ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Untuk teman-teman yang ada kemauan pengen punya usaha, kita mencoba. Ya dimulai dari modal yang kecil aja dulu. Modal kecil terutama ya Pak? Ya, jangan langsung modal yang gede. Kalau nggak langsung gede, sakit lah gitu kan. Kita mulai dari merangkak dulu, bertahap dulu, berproses dari yang kecil bertahap. Ya semuanya butuh kesabaran. Yang udah dijalanin, saya bisnis punya kos-kosan ya dulu. Oh dulu punya kos-kosan? Saya punya kos-kosan di daerah Kerawang sekitar beberapa tahun yang lalu, ada sekitar 7 kamar. Saya punya kos-kosan, bisnis baju muslim. Nah, tapi seiring umur, seiring waktu, saya punya kos-kosan, tapi saya punya hutang gitu kan. Punya hutang ke bank banyak, ya pusing juga, gajian cuman dapat hasil buat bayar ke bank. Gitu. Akhirnya saya berpikir, setelah saya 1 tahun lagi mau pensiun, saya harus kembali ke titik nol. Saya pengen bebas hutang atau uang riba. Akhirnya saya punya kos-kosan, saya jual semua, saya hutang saya tutup semua lunas, dan alhamdulillah di mau pensiun ini saya udah bebas, saya nggak punya hutang sana sini, apalagi yang mengandung riba, hutang ke bank. Saya udah kapok, saya udah nggak mau lagi. Terus dengan jualan kayak gini, ya nikmat gitu. Saya nggak kerja pun atau apapun, nggak merasa diuber-uber dengan hutang. Tetap gajian, nggak pusing bikin bayar potongan ini, bayar potongan itu. Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kita mau bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Cita-citanya itu sih tujuannya. bisa umroh ya Pak ya? Iya.
mudah-mudahan segera terlaksana ya Pak Rizal. Amin, 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 Jadi, amin. terima kasih nih untuk waktunya yang udah Ya, disediakan buat teman-teman yang menonton nih. ya, Mudah-mudahan berkah ya Pak. Amin. Buat kedepannya. ya terima kasih juga Kang ya semuanya. Salam dari saya semuanya. Salam sukses selalu.